Mereka tidak punya hutang saja sudah merasa kaya. Jadi kalau kita bicara kekayaan, halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan satu topik tentang kekayaan. Nah, sebelum Andrew mulai, Andrew ingin bertanya dulu kepada teman-teman. Definisi kaya itu apa sih menurut teman-teman? Andrew tulis ya. Apa definisinya? Apa definisi kaya? Nah, teman-teman bisa cek di Google, teman-teman bisa cek di internet. Kebanyakan definisi kaya itu adalah menggambarkan tentang seberapa banyak materi atau seberapa banyak uang yang kita punya. Dan ukuran seseorang dikatakan dia sudah kaya itu apa? Tentu kalau kita bicara tentang kekayaan, kita bicara tentang kesuksesan, ukuran dari masing-masing kekayaan dan ukuran masing-masing kesuksesan sangat berbeda. Ada orang yang bilang bahwa dia kaya itu apabila harus sudah punya mansion, dia kaya itu harus sudah punya jet, super jet. Dia kaya itu harus sudah punya pulau. Dia kaya itu harus sudah punya kapal pesiar. Tetapi ada sebagian orang yang menganggap bahwa dia itu kaya apabila dia sudah punya rumah. Dia itu kaya apabila dia sudah punya mobil. Dia itu kaya apabila dia sudah punya misalkan apartemen atau jadi ukurannya beda-beda. Ada orang lain yang punya motor saja sudah merasa kaya. Ada orang lain yang bisa makan saja sudah merasa kaya. Ada orang lain yang sudah punya tempat tinggal atau istilahnya mereka tidak punya hutang saja sudah merasa kaya. Jadi kalau kita bicara kekayaan, tentu ukurannya sangat berbeda-beda dan sangat relatif. Tapi di sini Andrew akan membuat satu frekuensi yang sama supaya teman-teman nggak bingung. Frekuensi yang Andrew akan buat adalah target kita. Sekarang Andrew tanya, berapa sih uang yang kalian ingin punya dalam waktu dekat atau dalam waktu 1 tahun? Berapa sih uang yang kalian ingin punya? Tentu karena penonton Andrew ini beragam, jawaban juga pasti beragam. Ada yang pengen punya, dalam waktu 1 tahun kita pengen punya 100 juta, sudah cukup, 100 juta bersih, sudah kurangin pengeluaran, sudah kurangin biaya hidup, sudah kurangin biaya anak, kurangin yang lain-lain. Ada orang yang pengen, saya pengen punya 1 miliar dalam waktu 1 tahun, sudah kurangin cicilan, sudah kurangin biaya hidup, sudah kurangin apapun segala macam. Ada yang pengen, dalam waktu 1 tahun saya pengen punya 10 miliar. Jadi sekali lagi, sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetapi di sini Andrew akan memberikan satu contoh saja supaya tidak terlalu melebar. Andrew akan buat satu contoh yaitu 1 miliar. Oke? 1 miliar. 1M. 1 miliar. Nah, oke? Nah, pertanyaannya, berapa waktu yang Anda butuhkan untuk bisa mengumpulkan 1 miliar bersih dalam tabungan Anda? Pertanyaannya itu jawabannya beda-beda. Ada yang bilang, wah Pak, saya harus kerja 40 tahun, saya harus kerja 20 tahun, saya harus kerja 10 tahun, saya harus kerja 5 tahun. Beda-beda. Ada yang mereka hanya mengumpulkan hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi sebenarnya kekayaan itu tidak hanya melulu diukur tentang uang. Seberapa cepat Anda bisa mengumpulkan uang yang Anda inginkan, as soon as possible. Seberapa cepat? Semakin cepat Anda bisa mengumpulkan uang yang Anda pengen, semakin cepat maka Anda sebenarnya semakin kaya. Nah, jadi di sini waktu juga merupakan ukuran dari kekayaan seseorang. Misalkan kita ambil kata contoh. Misalkan gaji saya UMR. UMR berapa sih? Sama dengan 5 juta. Oke? Berarti dalam waktu
Kalau misalnya saya mau kumpulin 1 miliar, Andrew tulisin ya. Misalkan Andrew mau kumpulin uang 1 miliar, ya, dibagi 5 juta, berarti Andrew harus mengumpulkan waktu dalam waktu 200 bulan. Paham ya? Berarti kita harus makan waktu 200 bulan, yaitu 1 miliar dibagi dengan 5 juta, 200 bulan. 200 bulan itu dibagi aja, ya, dibagi 12 bulan sama dengan berapa tahun? 16,66 tahun. Apakah ini yang kalian inginkan? Apakah ini yang kalian targetkan? Tentu tidak. Karena ini adalah contoh apabila gaji kalian adalah UMR. Ya, ini adalah waktu yang kalian butuhkan untuk bisa mendapatkan 1 miliar apabila penghasilan kalian UMR. Belum lagi dipotong dengan biaya hidup. Belum lagi dipotong dengan cicilan. Belum lagi dipotong dengan pinjol dan lain-lain. Berarti Anda membutuhkan waktu 16,66 tahun. Misalkan umur kalian itu adalah 20. Kalian umur 20 berarti tambah 16, berarti umur 36 baru bisa dapat 36 tahun, ya, baru bisa mendapatkan 1 miliar. Sekali lagi, ini belum dipotong biaya hidup. Nah, pertanyaannya, apakah ini yang kalian inginkan? Tentu tidak. Ya, saya punya income 10 juta, Pak. Oh, saya punya penghasilan bersih, saya punya saving 10 juta. Yes, tinggal hitung aja. 1 miliar dibagi 10 juta. Berarti Anda membutuhkan, nah ini ya, misalnya 1 miliar dibagi 10 juta. Berarti Anda membutuhkan 100 bulan. Ya. Oke, 100 bulan dibagi 12. Nah, ya, tinggal dibagi aja. 100 bulan dibagi 12. Berarti itu adalah jarak tempuh. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita as soon as possible bisa mendapatkan 1 miliar ini. Jadi kalau Anda hanya mengharapkan dari gaji, kalau Anda hanya mengharapkan dari simpanan Anda, tentunya Anda akan membutuhkan waktu yang lama, ya, membutuhkan waktu yang sangat-sangat, ya, teman-teman mungkin keburu tua, itu pun kalau kita umurnya panjang. Jadi, solusinya bagaimana? Solusinya, Andrew sarankan buat teman-teman, kita harus punya yang namanya adalah financial plan. Financial plan itu bisa berupa investasi, bisa berupa instrumen lain yang kita bisa memutarkan, kita bisa membuat uang kita bertambah, membuat uang kita berkembang, ya, dengan lebih cepat, bukan hanya dari sisi tabungan saja, bukan hanya dari sisi income kita saja. Itu kan tujuannya. Itulah kenapa ada yang namanya instrumen investasi. Investasi banyak, ada yang namanya deposito, ada yang namanya dana, ada yang namanya obligasi, ada yang namanya saham, ada yang namanya trading forex, ada yang namanya dan lain-lain. Itu pilihan, dan itu adalah cara kita untuk kita bisa mempercepat, ya, kita bisa mempercepat bagaimana uang kita daripada kita simpan di bank, daripada kita endapkan di bank, ya, bagaimana caranya uang ini berputar, caranya uang ini bisa berkembang sehingga kita bisa mendapatkan uang yang kita inginkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Teman-teman bilang, Pak, kan investasi ada resiko. Yes, betul sekali. Karena segala sesuatu pasti mengandung risiko. Kalau teman-teman, gini deh, teman-teman kerja aja pasti ada risiko, ya. Tetapi orang yang bisa mempersingkat waktu, orang yang bisa mengatasi semua ini adalah orang yang berani menerima risiko. Ketika Anda tidak berani menerima risiko, maka hidup Anda akan mengikuti trading plan yang ini. Pertanyaan Andrew adalah, apakah Anda mau menjalankan hidup Anda untuk menjalankan trading plan ini? Ketika Anda tidak memilih untuk menerima risiko, maka tidak ada yang dimenangkan. Jadi, sekarang pilihan itu ada di Anda. Apakah hidup Anda mau menjalankan seperti trading plan yang ditulis,
Atau teman-teman mau belajar investasi, belajar untuk mengembangkan uang yang Anda punya, belajar mengembangkan portfolio yang Anda punya, dan Anda bisa mendapatkan uang lebih cepat, Anda bisa mendapatkan profit lebih cepat dari pengetahuan yang Anda miliki, sehingga Anda bisa mendapatkan 1 miliar pertama jauh lebih cepat daripada orang lain yang tidak berani menerima risiko. Sekali lagi, ini hanya pilihan. Andrew sudah menjelaskan pilihan ada di tangan Anda. Tetapi kalau Anda tanya Andrew, sudah jelas jawabannya adalah Andrew adalah risk taker. Oke? Andrew adalah risk taker, dan Andrew ya bukan sombong, ya kita bukan sombong. Andrew tidak mengikuti plan yang ini, dan Andrew bisa mendapatkan uang lebih cepat dari apa yang Andrew tuliskan, dan Andrew bisa mendapatkan waktu lebih pendek dari apa yang kita sudah tulis di sini. Belajar investasi, belajar mengembangkan portfolio, dan ingat ada quotes dari Warren Buffett. Ketika Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka Anda akan bekerja sampai Anda mati. Apakah itu yang Anda mau? Apakah jalan itu yang Anda pilih? Jika tidak, ya belajar bagaimana cara mengembangkan uang, belajar bagaimana cara berinvestasi. Andrew bukan menyarankan, oh harus trading forex, oh harus trading gold. Enggak. Ya sekali lagi, investasi itu banyak. Yang penting satu, carilah investasi yang returnnya lebih tinggi daripada inflasi. Dengan cara teman-teman belajar investasi, dengan cara teman-teman terbuka dengan yang namanya investment, maka teman-teman akan bisa mendapatkan uang yang Anda mau lebih cepat. Anda akan bisa mendapatkan uang yang lebih yang Anda mau dengan waktu yang lebih singkat daripada orang lain. Sisa dari waktu itu kita bisa manfaatkan untuk bersantai. Sekali lagi, ini ukurannya hanya 1M. Belum kalau kita ngomong 10M, belum ngomong 100M, dan lain-lain. Dan ingat, teman-teman bisa melihat orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang punya aset 10M, orang-orang yang punya aset 100M. Mereka semua punya yang namanya investment. Ada yang dalam bentuk saham, ada yang dalam bentuk obligasi, ada yang bentuk reksadana, ada yang bentuk macam-macam. Dan teman-teman bisa meniru dari sana. Oke? Nah, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga insight ini bermanfaat buat teman-teman dalam mencapai uang yang Anda mau, dalam mencapai target yang Anda mau. Ya, karena ini itu contoh hanya 1M. Ya, ini adalah kecil sekali. Silakan Anda pikirkan, Anda renungkan, dan Anda pelajari, dan Anda praktekkan. Oke? Paham ya? Nah, jadi itu saja yang mau sampaikan. Sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profit.